Muhammad. Punten bisa ekoran dikurangkan sekali. Ekoran, eko, soal sistem nggak ada lagi. Alhamdulillah dengan tema bahwa jadikan masjid sebagai pusat solusi umat. Ini suatu hal yang luar biasa. Tema ini adalah tema yang luar biasa, yang mana kalau kita kupas sedikit demi sedikit, maka sungguh ini akan jadi cambuk buat kita dan sekaligus tamparan bagi fenomena zaman yang saat ini sudah kita saksikan. Tamparan bagi kita semua. Dulu kita bercerita pada saat baginda Nabi Muhammad SAW wafat, bahkan belum lagi dimakamkan. Baginda Nabi belum lagi dimakamkan, masih dalam proses. Wah, kalau kita bercerita tentang baginda Nabi, bahwa bagian pertama yang disolatkan pun dari kalangan malaikat manusia itu diizinkan. Bahkan sebelumnya yang disolatkan adalah Allah. Allah kok sholat, Allah kok sholat. Ini nanti orang-orang yang beda paham sama kita nganggep Allah itu laisa kamisli, Allah itu tidak seperti, bukan kaya dan sebagainya. Kalau sholat ya bukan sholat yang kita kumpul sujud itu ibadah siapa? Allah itu kalau bersolat, sholat itu adalah merahmati. Makanya ayat yang sering kita dengar apalagi di acara maulid pengajian dimanapun berada, kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, kalimat innallaha itu dulu ada seseorang ulama besar yang ada di kota Makkah. Beliau seorang hadis, seorang mufassir juga, ahli tafsir juga. Beliau mengagumi para ulama di Indonesia Nusantara. Sebutlah nama-nama besar dari ulama-ulama yang ada di Indonesia saat ini. Nah, sanadnya nyambung kepada beliau. Itu Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Itu kalau kita bercerita tentang beliau, bahkan 5 tahun setelah beliau wafat, itu saat ada karena di kuburan Makkah itu kan orang meninggal lalu angkat pindai jenazah, itu pada waktu makam beliau mau dipindahkan, itu jenggot beliau itu memanjang dan wajah beliau bersinar dan beliau dalam keadaan tersenyum, bahkan masih seperti yang mayat baru dimasukkan ke liang lahat atau dimasukkan. Kenapa? Beliau banyak karangan kitab tentang keutamaan maulid baginda Nabi Muhammad, di samping karangan-karangan yang banyak sekali. Itu Sayyid Muhammad bin Abbas bin Ali adalah Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Ada seorang yang beda paham. Tentu pertanyaannya bagi kita aneh. Tapi ya seperti itu. Orang aneh selalu mencari-cari kesalahan dan kelemahan orang. Maka dia bertanya, katanya kau ada seorang ahli hadis, kau seorang ulama, saya mau nanya pada anda, silakan. Sekarang Allah sedang ngapain? Ayo, pertanyaannya kan? Allah sekarang sedang ngapain? Ya kita kan tidak tahu Allah sedang apa maksudnya. Dari Allah ini sedang apa? Dimakna dalam otak mereka. Tapi orang yang punya ilmu menjawab dengan ilmu. Dijawab dengan satu ayat, nggak pakai hadis. Kalau hadis kan nanti asal, sahih, maudhu, doi dan sebagainya. Pakai ayat Al-Quran. Allah saat ini, kamu tanyakan kepadaku yang aku tahu dengan ilmu yang aku miliki. Allah saat ini sedang bersolawat sama Nabi. Loh, kok Allah sedang bersolawat? Gimana sih? Iya, Allah sedang sholawat sama Nabi. Buktinya apa? Innallaha. Ini kalimatnya. Kalau orang-orang yang belajar ilmu grammar, bahasa kerennya,
Kalau bahasa Arab namanya nahyu atau sorof, dan pakai balaghah ini alat untuk mentafsirkan atau menerjemahkan dari makna sebuah kalimat di dalam ayat suci Al-Quran. Jadi bukan terjemahan yang sering kita baca di dalam Al-Quran yang terjemahan itu bukan tafsir ya. Itu terjemahan supaya kita bisa mudah mencerna saja, tapi belum berarti itu ilmu tafsir. Di kalimat ini kalau disebutnya ini adalah satu perbuatan fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Satu perbuatan yang dikerjakan tidak pernah berhenti sejak mulai dilakukan. Seperti akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Allah punya kudrat dan iradah. Allah punya kehendak dan siapapun yang bisa mengarang. Allah mau berbicara, dia berbicara. Nah, sedangkan Al-Quran yang disebut kalamullah itu Al-Quran yang Allah sudah ucapkan sebelum Allah ciptakan alam semesta. Makanya disebutkan Al-Quran itu kalam Al-Qadim, ucapan sebelum ada apapun itu. Lalu bagaimana Al-Quran itu bisa ke Nabi Muhammad? Nah, ini sudah diazalkan, udah diwujudkan, ditaruh di lauhul mahfuz, diambil malaikat Jibril, diserahkan kepada baginda Nabi Muhammad sebagai manusia. Emang Nabi Muhammad ada bukan sebagai manusia? Ada. Nabi itu kontraknya sebagai manusia itu cuma 63 tahun, itu kontrak sebagai manusia. Kita akan bahas seru nih, biar agak bingung. Kalau dikasih materi yang agak mikir kan musuhnya. Kalau dikasih materi yang ringan, apa yang bercanda, ya kita bercanda. Nah, kita kasih materi yang agak berat dikit ya Ustaz Asasi ya, Ustaz Asasi ya, biar mikir. Atau itu kan dunia yang mikir. Kalau belajar musik, kalau kita nggak belajar ilmu agama kan hukumnya ada di haram nantinya. Biar mikir. Nah, terus gimana tuh? Nah iya, Al-Quran itu sudah ada sebelum diciptakan, dan Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum diciptakan sebagai manusia. Jadi Nabi Muhammad itu punya kontrak, dikontrak sama Allah 63 tahun depan sebagai manusia. Dan ini apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Aku itu seorang nabi dari kaum sendiri. Sedangkan ada ayat yang lain. Qad ja'akum minallah nur wa kitabun mubin. Qad ja'akum telah datang kepada kamu dari Allah langsung apa itu? Nur, cahaya. Wa kitabun mubin, Al-Quran. Jadi sudah ada sebelum ada penciptaan Nabi Adam, belum ada alam semesta, belum ada ini, belum ada semua ini. Sampai dalam riwayat Imam Ibnu Katsir disebutkan Allah pada waktu menciptakan Nabi Adam itu sampai bilang, ya, laula Muhammad ma khalaqtuka wa la khalaqtul jannah. Muhammad, jika bukan karena Adam, jika bukan karena Muhammad, maka khalaqtuka, aku Allah gak akan menciptakan kau. Walau khalaqtul jannah, dan aku gak akan menciptakan surga. Karena apa? Kenapa Nabi Adam dikaitkan dengan surga? Ya karena Nabi Adam min turab. Adam diciptakan dari turab, tanah. Cuma tanahnya tanah surga. Jadi kalau bukan karena Muhammad, Adam akan diciptakan dan surga akan diciptakan. Surga sebagai tempat di mana diciptakan Nabi Adam. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, laulah kayak Muhammad makhlukul amlak. Kalau ada ustaz enak ngobrol. Tidak akan diciptakan makhluk kalau tidak ada karena Muhammad. Nah, makanya itu Nabi Muhammad itu diciptakan, dia karena Nabi Adam diciptakan karena ada Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim diciptakan karena ada Nabi Muhammad. Sekarang kita mau nanya, Bu, rukun wajib sholat
ada sunnah di dalam baca sholawat, sunnah. Tapi sunnah yang wajib bahwa segala Muhammad Ali Muhammad dalam tasyahud. Tasyahud apa nih? Yang wajib? Ayo, makanya kalau setasek ini penting. Makanya Nabi bilang salah undang ceramah, soal bakal ngabokan. Fungsi masjid kakek buat ilmu, buat ngajarkan bahwa ibadah sholat itu salah satu syarat sah sholat. Guru tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Dan kira-kira ajarannya di masjid atau ruang kopi. Jadikan masjid sebagai tempat untuk belajar. Dulu nanti juga seperti itu ajarannya. Maka bayangkan, maka Nabi bilang akurat. Saya dikasih kursi, dikasih waktu, maaf, Pak Irianto, Pak Haji Ustaz Asep dan lain sebagainya, akurat lawan kacabukan. Maaf, memang wayang umat Islam dibangunkan dari dunia. Fungsi masjid adalah untuk ilmu, sebagaimana Nabi Muhammad memfungsikan masjid untuk sebagai ilmu. Seperti itu. Tidak mungkin orang ajar ilmu baru kopi di kafe. Oh, ada majelis taklim. Oke. Tapi di auto masjid. Bayangin coba. Barang siapa? Ini hadisnya Hasan. Barang siapa yang mendatangi masjid dengan niat menuntut ilmu, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh tambah 3 kali. Siapa orangnya yang datang dari rumah melangkahkan kaki niat untuk ilmu agama di masjid, dia dapat pahala ibadah umroh dan haji sempurna sampai 1 kali. Bukan kami niatnya diperbaiki, akhirnya dikabulkan, itu sudah jadi Nabi. Amin kan artinya kabulkan, ya. Lalu niat orang sebelah, kalau niat kita udah benar, ya udah jadi. Nabi pernah dengar Nabi bohong? Pernah dengar nggak Nabi berbohong? Yakin nggak Nabi nggak berdusta? Bu, yakin Nabi nggak berdusta? Bapak, yakin Nabi nggak berdusta? Ini garansi dari Nabi Muhammad. Sekarang saya mau tanya, kita dapat garansi dari PT aja percaya. Beli motor garansi percaya. Padahal bisa diakal-akali. Ya. Garansi dari bank percaya. Garansi dari asuransi percaya. Kenapa garansi dari Nabi Muhammad percaya? Ayo, maka tugas para ustaz yang nanti gimana caranya menghidupkan masjid. Maka disebutkan tadi bahwa siapa orangnya yang datang untuk ilmu agama, umroh, haji sempurna. Masalah memang berat. Menang surga, lalu menang anduknya, gampang itu surga bapak hese. Menangkan motor hese kan, kalau hadiah dapat motor susah kan? Motor itu susah. Apalagi surga. Makanya malas, alasan macam-macam untuk berangkat ke sini dan sebagainya. Ya seperti itu. Kita kembali kepada ayat tadi bahwa Nabi Muhammad SAW itu di dalam tasawuf akhir itu lihat. Kenapa? Urusan sholat kan urusan umat Nabi Muhammad, benar? Untuk umat Nabi Muhammad setelah Mi'raj ya. Setelah Mi'raj, sholat kan diperintahkan ke umat Nabi Muhammad atau tidak bisa? Ayo, Pak, buat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad atau tidak bisa? Bu, yakin jangan tuh sholat untuk umat Nabi Muhammad tidak bisa? Gak usah pakai dalil, pakai akal aja. Yang Isra Mi'raj Nabi Muhammad tidak bisa. Nah itu aja gampang, gak usah pakai dalil. Benar tuh? Tegur pakai dalil. Bu Isra Mi'raj Nabi Muhammad, makanya saya tidak bisa. Sedangkan tidak bisa sebelum Nabi Muhammad. Otomatis sholat untuk umat Nabi berarti tidak bisa, gak ada usaha. Sedangkan Nabi Ibrahim itu
adanya sebelum lagi di atas lagi. Masih di atas Nabi Ishak, Ismail, dan sebagainya lain sebagainya. Nabi Zakaria masih di atas. Pernah nggak terlintas? Kenapa? Kita sholat dalam sholat Ibrahimiyah disebutkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina ayo wa ala ali sayyidina atau sayyidina pada minat mana urusannya? Kenapa urusannya yang minat Ibrahim? Kama barakta ala sayyidina Muhammad. Ya kata apa namanya? Apa seperti Ibrahim waktu membalik ala sayyidina Muhammad. Wa ala sayyidina Muhammad benar kamu jawab. Tapi ada kalimat kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali. Nah, beliau berkata Nabi Ibrahim, ayo, akan lagi. Mungkin ke mana? Ustaz Asep mulai nanti malam akan ini kepalanya hari kerja umrah di mana supaya keluar ke masjid untuk belajar ilmu agama. Kenapa? Apa urusannya? Karena kita tahu punya sama Nabi Ibrahim. Lalu kenapa dijadikan dalam sholat Ibrahimiyah dan itu dilakukan oleh Muhammad? Nabi Muhammad pada waktu sholat membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nabi Muhammad pada sholat tidak pakai sayyidina, benar. Lalu saat mengeluarkan diri sendiri kan tidak. Maka Nabi Muhammad mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali. Ada misalnya Bu. Yang pertama, pada waktu Isra belum Mi'raj. Pada waktu Isra perjalanan dari Masjidil Haram kepada mana? Dari Masjidil Haram menuju mana Isra? Mana? Berarti tahun kemarin itu ada tanggal pengajian Quran. Ya, Pak Endri. Padahal kita secara etape ya. Nabi Muhammad sebelum Mi'raj, sebelum ke Masjidil Aqsa kemana dulu? Jalan-jalan dulu. Tapi biar dia kan bukan Isra Mi'raj, jadi mau dicarikan dia dicarikan Isra Mi'raj sudah ulang ini. Artinya Isra Mi'raj benar dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi ada prosesnya Bu. Mana ke Timur Sinan dulu, ke Yathrib dulu, ke Bethlehem dulu, baru Masjidil Aqsa. Benar ngomongnya, tapi ada yang transitnya panjang. Kemarin sudah diceritakan pada pelajaran kajian ibu ya, Ustaz Basasi ya di sana. Pada waktu ini masih Nabi Muhammad sudah dibunuh oleh 124 ribu nabi, 313 rasul. Jumlahnya sama dengan jumlah sahabat Nabi, yaitu sahabat Nabi Muhammad 124 ribu. Jumlah ahli Badar yang ikut perang Badar 313 sama dengan jumlah Rasul. Berbeda Nabi dengan Rasul adalah yang Nabi tidak mendapatkan wahyu, Alkitab, Injil, dan yang Rasul mendapatkan dan berkewajiban dan menyampaikan. Ada. Pada waktu itu Nabi Muhammad datang di Masjidil Aqsa sebelum naik ke Mi'raj. Semua nabi nyapa. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semuanya ucapin salam kepada Nabi. Semuanya kecuali satu nabi tidak cuma mengucapkan salam kepada Nabi, tapi juga mengucapkan salam kepada umat Nabi Muhammad. Artinya, Bapak, Ibu, Bu, Ibu lagi tidur, Nabi mendoakan selamat. Bayangin juga, cuma mendoakan. Kenapa? Nabi Ibrahim mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad dan mengucapkan salam untuk umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad telah dipuji Allah di Al-Quran, bukan karena kebaikan kita, karena Muhammad senantiasa mengingat kita sebagai umatnya. Umati, jadi umat Nabi Muhammad diberi prioritas. Prioritas apa? Sajore-jorena. Soal maksiat kita
surga haram dimasuki oleh umat-umat yang lain sebelum dia masuk ke dalam surga. Haram umat-umat yang lain masuk ke dalam surga sebelum umat terakhir Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Keren kan? Umat yang dulu para ulama, orang soleh nggak boleh masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad terakhir masuk surga. Lihat kerennya. Kerennya kata apa? Maaf, kita semua ini harus tahajud 5 jam itu. Kalau Tuhan baca gitu, sehari Al-Quran baca 2 kali khatam itu, apakah karena kita seperti itu? Atau kita harus sedekah? Atau sehari kita selama 10.000? Sedekahnya kita, nanti kita ngomong 10 juta, relatif sedekah kita berarti ya 90% dari harta kita ini. Soalnya sedekah biasanya cuma 1%. Kadang udah ngeluarin 2,5% bangga jadi abu kurang bisa mengeluarkan 2,5%. 2,5% itu baru kewajiban. Terus yang menjadi haknya orang lain daripada ibadah kita mana? Kan 2,5% itu kewajiban kita. Bayangin, bukan karena itu. Karena apa? Karena untuk paling umum. Kalian dijadikan sebagai umat karena Nabi sebagai Nabi. Maka kita kembali. Kenapa? Yang pertama alasannya Nabi Ibrahim pada waktu Nabi Muhammad Isra, Nabi Ibrahim kirim salam kepada kita. Maka Nabi Muhammad bersabda, "Mala yaskurin nas, la yaskurinallah." Kalau tidak tahu berterima kasih sama manusia, dia tidak tahu rasa bersyukur pada Allah. Maknanya Nabi Muhammad memerintahkan kita berterima kasih kepada Nabi Ibrahim, berkirim sholawat kembali karena Nabi Ibrahim telah kirim salam itu apa sih? Salam itu apa sih? Salam itu dari mana? Salimah, keselamatan. Saat seseorang mengucapkan salam, assalamualaikum, ayo kita jawab, dosa apa? Assalamualaikum, keselamatan untuk kalian semuanya. Assalamualaikum, keselamatan untuk kamu semuanya. Salam berarti keselamatan. Nabi Ibrahim kirim salam buat kita. Maka seyogianya kata Nabi, kirimkan salam buat, doakan buat Nabi Ibrahim dalam salam. Maka salam baginda dari Muhammad disertakan sama sholawat ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi. Lalu berkah apa urusannya? Nabi Ibrahim terus ini wa ala ali Ibrahim. Ali Ibrahim itu siapa? Si Ali, si anak keluarga Nabi Ibrahim. Maksudnya apa? Pada waktu Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, pada waktu Nabi ini ada di riwayat kitabnya Imam Ibnu Abi Jamrah, bisa dicek ya di kitab itu. Pada waktu Nabi Ibrahim setelah bikin Ka'bah, itu Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah karena telah menjadikan satu rumahnya Allah yang nantinya bakal jadi tolak ukur atau tempat rujukan daripada umat manusia. Sekarang saya mau nanya, hari Ka'bah yang dijadikan syariat khusus untuk umat Nabi Muhammad atau umat yang lain? Umat yang lain, tapi syariat khusus cuma untuk baginda Nabi. Buktinya apa? Semua proses haji dan umroh, sa'i, ya sa'i itu proses bagaimana Siti Hajar nyari air pada waktu Nabi Ismail dalam keadaan kehausan, naik ke sofa, sofa. Nah ini jadi sa'i. Dan lempar jumroh itu juga bagaimana prosesi daripada Siti Hajar melempar iblis dengan batu. Dan semuanya aktivitas keluarga Nabi Ibrahim dilaksanakan oleh umat Nabi Muhammad dijadikan rukun, wajib serta sunnah dalam ibadah haji dan umroh. Ibu kan, dia kan tak apa-apa sengaja. Lalu misalnya kalau misalnya nggak mau yang nyatet pakai ibu-ibu keren nyatet. Nah seperti itu. Akhirnya Nabi Ibrahim sujud lalu dikatakan, ya Allah, aku bersyukur engkau telah mengizinkan aku untuk bisa memiliki Baitullah, rujukan rumah ibadah bagi
umat Nabi Muhammad, maka bagi mereka orang-orang sepuh, orang-orang tua dari kalangan umat Nabi Muhammad yang umat Muhammad ini nabinya belum ada, makanya dibilang tadi. Ntar dulu kita akan bercerita tentang Nabi Muhammad sebagai manusia yang 3 tahun. Ini Nabi Muhammad ini ada ya, Nabi Muhammad ada, belum menjadi belum tekan kontrak sebagai manusia. Nabi Muhammad bukan manusia, bangsa, tapi lakal manusia, tapi bukan manusia biasa. Manusia untuk sebagai apa? Lakukan filosofi uswah, untuk sebagai uswah dibentukkan manusia. Sekarang lalu Nabi perlu haji, maka berbalik. Baju haji kosong apa? Bu, tahu nggak bajunya jin? Juri. Jin. Lalu Nabi dari golongan jin, bagaimana kita berpakaian? Tahu caranya berpakaian? Baca kamu. Makanya ditunjukkan dalam bentuk manusia supaya kita bisa mengukur pakaian Nabi seperti ini, baju Nabi seperti ini, cara berbicara Nabi seperti ini, makan Nabi seperti ini. Tujuannya menunjukkan manusia sehingga kita bisa mengukur. Ya. Lalu kita kembali. Nabi Muhammad belum diciptakan, belum diutus sebagai manusia maksudnya. Kalau sudah diciptakan, ya Allah berikan keselamatan kepada Nabi Muhammad bagi umat Nabi Muhammad yang mendatangi dari golongan kakek-kakek atau nenek-nenek atau orang sepuh. Jadi para orang-orang yang sudah berangkat umroh dengan melaksanakan sesuai kewajibannya dengan tata cara dan cuma bukan logiknya yang benar juga, maka antum semuanya sudah mendapat doa khusus dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu di samping beliau Karnarium, karena baru menyelesaikan itu berkumpul semuanya keluarganya, maka disebutnya Ali Ibrahim. Berkumpul di situ ada Siti Hajar, ada Siti Sarah, 2 istri Nabi Ibrahim, ada Nabi Ismail, ada Nabi Ishak alaihissalam wassalam. Mereka semua mengatakan amin, artinya kabulkan. Lalu setelah Nabi Ibrahim selesai, gantian Nabi Ismail. Ya Allah, dari rumah kalangan kami dan kalangan nanti yang datang ke rumah ini, menghidupkan agama di rumah ini, menghidupkan ibadah di rumah ini, dari kalangan para pemuda-pemudinya, berilah keselamatan untuk mereka dan sampaikanlah salam dari Ismail atau dari saya kepada mereka. Maka keluarga mengucapkan amin. Lalu katakan Nabi Isa, ya Allah, barang siapa dari umat Nabi Muhammad yang mempunyai separuh daya, ya Allah, sekitar 30 tahun, umur 40 tahun sampai 50 tahun sama Pak Ilir, Pak Asep, lalu muda-mudi seorang Nabi, seorang saya. Kalau Pak Korana begitu. Ya. Lalu muda-mudi abdi, lalu umuran separuh daya Pak Ilir, Pak Haji Ustaz Asep, Pak Sanci, mau daya itu. Seperti itu. Maka kirimkan salam dan salam berikan keselamatan untuk mereka. Maka seluruh orang bilang amin. Lalu katakan gantian Siti Hajar, ya Allah, setelah engkau bangunkan, engkau berikan tempat ibadah yang dibangun oleh suamiku, maka dari kalangan para perempuan umat Nabi Muhammad yang datang ke sini untuk beribadah, berikan keselamatan dan sampaikan salamku. Maka mereka mengatakan amin. Lalu Siti Sarah pun berdoa, ya Allah, dengan berkah rumah yang telah dibangun ini dari kalangan para bos baik laki-laki maupun perempuan yang datang ke sini, maka berilah keselamatan dan keberkahan. Maka mereka mengatakan amin. Dan dari situlah keluarga dari Abdullah dan asal usulnya dari kalangan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka telah mendoakan kita, terutama orang-orang yang berangkat
makna kenapa kita dianjurkan bertasyahud kepada Nabi Ibrahim, mengirimkan salam dan mendoakan keberkahan untuk Nabi Ibrahim serta keluarga Nabi. Lihat, inilah Muhammad menceritakan. Mereka sudah mengenal Nabi Muhammad. Maka kita harus tahu dulu, qad ja'akum minallah nur wa kitabun. Jadi Nabi Muhammad itu sudah ada sebelum ada alam semesta. Tadi dalilnya laula kana Allah yang mengakhlak, terus laula ya Adam, laula Muhammad mengakhlak, laula jannah. Banyak dalil-dalilnya, banyak penciptaan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, aku sudah diutus Nabi sebelum sudah dijadikan Nabi, sebelum Adam diciptakan. Apa sih lihat tanah yang akan dibuat untuk Nabi. Ada yang mengatakan, aku menyaksikan proses bagaimana Allah meniupkan roh kepada Nabi Adam. Nah, sudah. Cuman bukan sebagai manusia. Belum. Karena sunatullah. Allah ciptakan Nabi Adam, terjadi proses bagaimana kesombongan ditampakkan oleh Allah, diletakkan di laknatullah iblis, yang mana iblis mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Dia contoh bagi kita. Ibrohnya apa sih? Kenapa iblis ngomong kayak gitu? Orang yang sombong itu bodoh. Saat orang sombong akalnya dicabut. Makanya zaman sekarang banyak orang-orang yang merasa pintar. Kenapa? Karena dia dicabut akalnya, dia merasa benar dan dia tidak mau disalahkan. Kenapa? Karena sifat sombong yang ada di dalam hatinya. Sekarang saya mau nanya, Bu, keren mana? Sama keren mana? Kalau dilihat keren mana? Keren api ya? Keren api. Kalau dilihat api mah pakai dana aja. Keren mana? Tanah sama api. Hah? Api. Kan bapak cahaya apa? Bukan cahaya, menyinari. Dia merasa menyinari. Perasaan api. Maaf, ini harus kita tanamkan kepada para pengurus masjid, para pendakwah, orang-orang yang bergerak dalam dunia agama. Merasa menyinari, merasa. Kalimatnya merasa ini belum tentu benar kan? Merasa apa? Menyinari. Kelihatannya menyinari. Tapi kalau mau tanya, sifat api menghidupkan apa menghancurkan? Menghidupkan apa menghancurkan? Menghidupkan apa menghancurkan? Udah bilang salam amal di penceramah sih soalnya. Menghidupkan apa menghancurkan? Maksudnya. Tapi bagi api, apa yang ada dalam dirinya? Merasa menghina. Dia merasa menyinari. Tapi sifat aslinya menghancur. Ada yang bisa, apakah kira-kira bangunan ini dikasih api hancur apa ini? Maaf, ada alat hak harus kita sampaikan. Sifat api bagi api merasa menghidupkan. Tapi pada dasarnya dia hancur. Sifat Allah. Sekarang tanah hidupnya di api apa di tanah? Padi hidupnya di api apa di tanah? Berarti sifat tanah menghidup. Tapi tanah nggak pernah merasa diinjek perak. Pernah nggak ada yang protes? Selama dicakar kurang. Pernah tuh? Tapi kalau api kan nggak pernah kabur. Kalau kita hidupkan itu, api kan sombong, ya kan? Kalau lagi membakar atap rumah, api
dikasih nggak tahu otaknya, dikasih saya buku gitu. Dia saat anak dikasih saya buku, maaf punten, saya sombong. Saat anak dikasih saya buku, apa balasannya? Syukur. Pembalasannya kebaikan, memberi kehidupan. Betul? Betul? Coba kalau dikasih kain, balasannya apa? Makin gede kan? Makin gede kan? Iblis diciptakan dari api, Nabi Adam diciptakan dari tanah. Tapi iblis saking bodohnya, meskipun ingat ya, iblis ini bukan bodoh seperti yang saya dibayangkan kayak orang enggak. Iblis jangan dipikirkan bahwa iblis ini seperti orang makhluk yang bego dan salah. Iblis ini dunia malaikat. Bahkan setiap tempat di surga pernah dipakai sujud sama iblis saking banyaknya ibadahnya. Iblis banyak ibadahnya. Bayangin coba. Tapi sombong. Dia tadi merasa menyenangi. Lalu jika Nabi Adam, iblis berkata, aku lebih baik dari dia. Aku dari api, dia dari tanah. Dia orang yang bodoh. Dia merasa udah ahli ibadah. Ilmunya lebih tinggi dari malaikat. Betul, dia lebih tinggi dari malaikat. Tapi kalau sombong di dalam hatinya, nggak mau sujud kepada Nabi Adam, nggak mau untuk menuruti perintah Allah, ya iblis sujudlah kepada Allah. Anak khairun minhu, aku lebih baik dari anak dalam sujud. Tapi lihat, penyesalan selalu di belakang. Penyesalan selalu di belakang. Benar kan? Bilang pernah punya suami cerai, pas miskin, tiba-tiba suaminya kaya, nyesel lagi. Bapak-bapak pernah punya istri, disia-siain. Ternyata setelah dicerai, istrinya makin cantik banget. Dapat suami kaya, nyesel gak Pak? Penyesalan selalu ada di belakang. Kalau di depan namanya pendaftar. Benar ya? Kalau di depan kan namanya pendaftaran. Kamu di belakang namanya penyesalan. Setelah tahu kenapa seluruh malaikat sujud, bahkan alam semesta sujud, semua sujud, kenapa? Iblis nggak tahu karena kita saking sombongnya dia nggak mau cari tahu. Dia merasa ilmunya sudah cukup. Dia sudah merasa ngerti. Allah sudah berfirman, Allah wa'ala wa antum la ta'lamun. Kamu semua nggak tahu. Bahkan malaikat pernah protes, ya Allah kenapa kamu ciptakan manusia? Sedangkan mereka akan bikin kerusakan. Kata Allah, antum la ta'lamun. Kalian semua nggak tahu, aku yang maha tahu. Ini semua dia, kata Allah. Tapi karena malaikat sama Allah dulu, sujud pada Nabi Adam, sujud. Iblis nggak mau. Kenapa? Merasa pintar, merasa hebat, merasa ahli ibadah, merasa top, merasa baik. Padahal dari sifat tadi udah bisa bedakan ya. Kalau tanah menghidup, kalau api menghancur, tapi api berkata, aku lebih baik daripada tanah. Setelah itu, kenapa Nabi semua malaikat disuruh sujud bukan kepada Nabi Adam hakikatnya dulu, bukan kepada Nabi Adam. Di dalam sulbi Nabi Adam ada sulbi baginda Nabi Muhammad. Ada roh Nabi Muhammad. Maka karena bakal diciptakan dari manusia, sunatullah lahir dari rahim demi rahim. Maka di dalam situ disebutkan amin ruhi Adam wa ruhi wa Ibrahim, dititikkan ruh mulia, rahim mulia dari Nabi Muhammad, dari Nabi sampai kepada Sayyidatul Aminah, sampai kepada Sayyidina Abdullah, masuk kepada Sayyidatul Aminah, lahir dari Nabi Muhammad. Itu karena di dalam kenapa disuruh sujud bukan kepada Nabi Adam, karena telah dititipkan di situ akan terjadi proses di mana dijadikan Nabi Muhammad sebagai tekan kontrak manusia 63 tahun nanti telah di akhir daripada keputusan anak awal khalq. Kata Nabi Muhammad di riwayat Imam Sayyidina Jabir anak awal khalq, aku awal makhluk yang diciptakan, wa akhiruhum fil ba'ts, dan yang terakhir di
dalam perputusan sebagai nabi. Kenapa? Kenapa? Karena nanti akan ada bandingan demi bandingan. Tuh, Nabi Ibrahim seperti itu. Misal, ini bukan kita menunjukkan satu dengan yang lain, tapi ini yang mulia dan lebih mulia, bukan yang kecil, tapi kepada yang kecil juga. Saat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, alaihissalam, dia dapat ujian banyak, berat, dapat ujian, diuji kaumnya dan sebagainya. Saking gak kuatnya. Ini kita sering dengar doanya dan ayatnya di ayat Al-Quran ya, bukan hanya ngomong ya. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi sabri wa yassirli, ya Allah lapangkan dadaku. Kata Nabi Musa, Nabi Musa, ya Allah lapangkan dadaku. Banget umat ini luar biasa. Lapangkan dada saya. Kata Nabi Ibrahim, diajarkan sama Allah untuk berdoa demikian. Tapi tidak ada sepanjang perjalanan Muhammad Rasul pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah yang mengatakan, alam nasroh laka. Baik, kalau Nabi Ibrahim minta supaya dilapangkan dadanya, tapi Allah nggak bisa minta kalau kekasihku, kamu minta apa aku kasih. Ingatkan kamu, alam nasroh masih ingatkan dulu. Laka sodrok saat aku lapangkan dada 3 kali proses penggunaan dada bagi Nabi Muhammad dipersiapkan, diisi terus oleh Allah dengan semua kebaikan-kebaikan. Gak minta Nabi, Nabi gak minta, Nabi kita gak minta, gak ngeluh, gak ngeluh. Allah yang kasih, Allah yang kasih. Sampai dalam waktu semua Nabi minta, Nabi Muhammad gak. Allah berikan garansi. Sekarang kalau garansi dari Allah pasti atau insya Allah. Garansi dari Allah pasti atau insya Allah. Akhirnya Allah berfirman, walau saufa yu'tika, apapun kalimatnya, walau saufa yu'tikum, wakanto, benar. Walau saufa yu'tikum, kok apakah? Ayo ayat bareng-bareng. Wala saufa yu'tika. Kan itu tadi kalau assalamualaikum ada jawab. Kalau assalamualaikum dua orang. Kalau assalamualaikum ada satu orang. Benar-benar. Ya kan? Kalau pun kan jamak. Kalau kak satu di dalam kalimat Allah tadi, wala saufa yu'tika, aku cuma berikan kepada seorang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, dari aku sampai puas. Bayangin, diberikan oleh Allah buat kanjeng Nabi sampai Nabi puas. Tapi apa jawabnya? Bohong. Demi kau yang menciptakan aku. Aku gak rindu ya Allah kalau ada satu umatku yang ada di api neraka. Bayangin, diberikan kepuasan yang tertinggi, yang dipuaskan kita, wallahu la'abdo, demi Allah, demi kau aku gak rindu kalau ada satu umatku yang ada di api neraka. Bukan aku gak rindu anakku, keturunanku, umatku, enggak, kita di neraka gak rindu. Pada dunia Allah garansi wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, tidak aku berikan kepadamu sampai kau puas. Dan jawaban Nabi puasnya adalah kita berada dalam surga yang Allah. Makanya ini dari tadi kita bercerita proses tentang bagaimana Nabi Muhammad diturunkan sebagai nabi. Ya seperti itu. Manusia dia keluar dari rahim. Jangan ini maulid. Maulid kan ceritain maulid sebenarnya. Kita cerita dulu. Nah, kita tarik lagi. Kalau cara kalimat film itu namanya kilas balik atau flashback. Nah, flashback ceritanya sistem apa namanya? Metode ceramahnya flashback. Setelah semua tahu, lalu kita bercerita. Ternyata Nabi Muhammad
bukan cuma nabi biasa. Sebelum kita semuanya mengenal para nabi-nabi terdahulu sudah lebih mengenal dulu tentang Nabi Muhammad. Banyak ayat ya Bani Israil, apa namanya, diceritakan kepada Nabi Isa bahwa akan datang bin Ba'di, seorang nabi dari setelah nanti ismu Ahmad, yang bisa ngomong kayak gitu. Nanti akan datang kepada kalian seorang nabi, dia dari bernama Ahmad. Tepat, nanti dia akan disebutkan Sihrul Mubina, orang yang menjulukinya orang-orang yang sesat, orang-orang yang tidak mendapat hidayah, menjulukinya sebagai orang yang memberikan sihir yang nyata. Nabi Isa udah ngomong di Al-Quran ada. Kita baca ada surat Al-Isra ayat semuanya ada. Nah, nabi-nabi sebelum kita sudah mengenal bagaimana siapa dan seperti apa bagi Nabi. Nah saya, kalau kita umatnya nggak tahu, maka ada disebutkan memang sebagai manusia, tapi lakal masyarakat, bukan manusia. Buktinya apa? Sebagai manusia dilahirkan, ya Nabi Muhammad dilahirkan. Tapi saya mau nanya, ada nggak bayi lahir nggak nangis? Ada sebagian kecil, bahkan disuntik paksa supaya nangis. Tapi dia orang Muhammad dia nangis. Tapi Nabi Muhammad mengucapkan riwayat berbeda-beda. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa al-hamdu lillahi wa yuhyi wa ala kulli syai'in qadir. Ada yang mengatakan riwayat mengatakan demikian. Sambil tangannya di atas, tangan satu jari ini. Dalam posisi sujud. Sekarang ada nggak bayi yang kayak gitu? Ada nggak? Ada nggak bayi yang dalam keadaan sujud? Akhirnya, karena ternyata bayi buntan. Buntan karena hari ningali seorang yang sendiri mungkin sekali lain, nanti dia sendiri akan melihat. Jijik ya, jijik memang proses kehidupan seperti itu. Atau ayah menanam untuk kayak gitu. Bahkan di lagu bapak-bapak tak tega katanya gitu kan ada, ya kan? Lagunya Roma Irama ada tuh tentang tak tega tentang istri yang melahirkan. Nah, di situ semua manusia dilahirkan, betul Nabi Muhammad dilahirkan. Tapi nanti dulu ada nggak yang sujud dalam keadaan lahir? Banyak ya, nanti kita cerita sedikit aja. Diri kita soalnya udah mepet, udah wajah-wajah lapar, baru jadi tumbuh. Lahir dalam keadaan sujud, bertasbih, memuji Allah. Ini yang hebat-hebat ini. Terus ada nggak bayi yang lahir tali pusatnya sudah bersih? Pasti malulah minimalnya. Maksimal perawat atau dokter rumah sakit ini harus dipotong dulu, harus apa? Ini yang Nabi Muhammad nggak ada lahir dalam keadaan oleh hari-hari sudah lahir. Ada nggak bayi lahir yang nggak ada darahnya, nggak ada lendirnya? Nah sekarang Nabi Muhammad lahir benar, tapi Nabi Muhammad bayi yang lahir tanpa darah, tanpa lendir, hari-hari sudah terpotong, sudah terputus rapi. Sekarang saya mau tanya, manusia, benar manusia kan? Tapi beda nggak? Beda nggak? Dan sekarang zaman sekarang ada mengatakan peringatan Maulid nggak perlu, lagi gimana nggak perlu? Nah kalau kita nggak ada Maulid, mana tahu kejadian seperti ini? Mana tahu kisah-kisah seperti ini? Mana ngerti kisah-kisah seperti ini? Jangan sampai kita menjadi umat Nabi Muhammad tapi nggak tahu berterima kasih sama Nabi Muhammad. Jangan sampai kita kalah dengan umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad yang mereka sudah mengenal Nabi Muhammad. Kita cuma tahu tentang Nabi Muhammad hari Senin, hari Senin, bulan Maulid, tahun gajah, udah, nggak perlu dirayain. Nah nabinya beda, lahirnya beda, prosesinya beda. Sekarang, Bu, apalagi dulu, bapak-bapak timah beres, setoran duit, ya. Bu, pernah kaya ke? Pernah ya? Ya udah ibu ya. Pernah kaya ke? Ibu udah bagi kopi api, kau tak semua. Nah, lu nyanda. Pernah kaya ke ibu? Pernah. Lu nyanda di kotak amal tuh. Nah, pernah kaya ke ibu? Lu terima besek. Pernah kaya ke ibu? Pernah. Ayah terbaik yang lahir dalam keadaan kesunatan. Ayat tak? Ada nggak bayi yang lahir dan sudah bersunat? Nabi Muhammad lahir sudah berhitam. Sekarang ini pertanyaan saya menjadi tukang sunat kan?
Ayo, ayo, bayi benar, lahir benar, manusia benar. Tapi sunat bayi mana? Saking Allah menjaga aurat bagi Nabi Muhammad, gak diizinkan satu makhluk pun untuk memegang atau bahkan melihat aurat bagi Nabi Muhammad. Makanya lahir udah bersunat, udah beriman, lahir manusia, kalau basah dengan manusia. Lalu bagaimana yang efeknya? Alam semesta, api di Persia 1000 tahun tidak pernah padam, dijaga terus, mati. Kenapa? Malu karena pemimpin alam sudah dimunculkan sebagai alam, sebagai wujud. Nabi Muhammad sebelumnya sudah dikenal, tapi akhirnya diwujudkan dalam bentuk manusia. Maka berhala 360 yang ada di Ka'bah mereka runtuh, bukan ada yang jorongkan, bukan ayat angin, bukan ayat menentukannya, tapi mereka malu karena ada baginda alam yang mengenalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kesombongan daripada Romawi sehingga sananya ambruk, padahal gak ada penyik beliau, gak ada apapun. Kenapa? Malu. Baginda Nabi Muhammad. Bagaimana para bidadari diwajibkan untuk berdandan, bagaimana para malaikat bersosok semuanya menutupi proses perawat kelahiran Nabi, sampai dikatakan seseorang yang membantu persalinan Nabi dibantu oleh empat wanita mulia, yaitu Siti Hawa, yaitu Siti Asia, Siti Asia, terus dibantu oleh Siti Maryam, dibantu oleh Siti Hajar. Proses itu kelahiran bagi kita. Bahkan perut daripada Siti Aminah sampai ke lutut beliau itu berupa cahaya, nggak diizinkan dilihat siapapun sampai ke langit. Sekarang benar bayi manusia benar, tapi bukan manusia biasa, bukan manusia biasa. Nah, ini baru proses lahir. Proses selanjutnya nanti kita sambung lagi. Nah, sekarang kita kembalikan kepada proses ini. Makanya masjid itu tempat untuk beribadah, untuk tahu daripada sejarah begini lagi. Maka saya ambilkan sunah masjid ini. Dulu Nabi Muhammad, ya, para sahabat Nabi itu nyari Nabi Muhammad paling susah. Kalau dia Nabi Muhammad susah, bukan karena sombong, bukan karena punya pengawal, enggak. Pada raja dunia akhirat, raja alam semesta, baginda Allah. Akhirnya kalau jadi murah hese di dalam, ya. Kalau jadi bupati kamu protokoler, benar. Karena kita datang tulis-tulis, saya minta bantuan penolongan enak. Punten mesti datang ke bupati jika pengemis. Benar? Mesti datang ke bupati jika pengemis. Sekarang saya mau tanya, kalau bupati nyumbang, yang selamat masjidnya apa bupatinya? Bupatinya selamat, hartanya selamat kan? Tapi kok pengemis? Karena kurang alim. Sombong saja Pak Kur, Pak ini saksi, Pak Asep saksi, abdi di pesantren gratis. Bung datang dulu, warga dia hadir dulu. Kumis datang benar Pak ini. 220 santri gratis, tis. Ada biaya. Makanya investasi berangkat ke Yaman. Bisa ada 13 santri kita di sana. Gak ada biaya. Kenapa? Kita mau menunjukkan Allah sedang menunjukkan kepada orang bahwa tidak semuanya materi itu memiliki kekuatan. Doa yang paling afdol. Mari kita katakan, Bu, gara-gara bupati bangkit ke mana? Dulu para sahabat Nabi, kalau dari Nabi susah, bukan karena Nabi sudah mau karena Nabi sibuk kesana kembali berdakwah, memberikan manfaat buat umat, nengok orang-orang miskin, datang makan sama orang lain. Nabi Muhammad kalau diundang orang miskin paling cepat daripada diundang sahabat yang kaya. Beda zaman yang ini.
Lamun udah orang kaya mau datang, lamun orang miskin, insya Allah, insya Allah, lupa insya Allah teh janji padahal. Insya Allah janji, ingat ya insya Allah janji gua ambil pesan kalian cinta gak mau insya Allah. Insya Allah gugur, lamun sakit parah, hujan terus, atau ada tamu sewa orang tua kandung atau orang yang sahabat lama. Ya, kalau kita memang nggak bisa menunaikan, jangan berkata insya Allah, karena insya Allah artinya jika Allah menghendaki. Nanti ketika banyak, insya Allah. Malam-malam tidur, hati-hati, itu udah haram ya umumnya ya. Kenapa? Karena sudah nggak ada udur, Maksudnya apa? Dia sehat, dia mampu, dia bisa, tapi nggak menunaikan. Sedangkan dia mengatakan insya jika Allah menghendaki, berarti Allah sudah hendak kita enggak. Lalu itu bisa, kemudian pengen duit, kemudian insya Allah bisa duit, nah gitu kan? Kalau insya Allah insya Allah segala. Nah, Pak Ustaz datang, Bu ini kita mau menghidupkan mesin, insya Allah Pak, ngomong aja beres. Ya, sepupunya, dari terhibur, apa lagi? Nabi Muhammad itu susah dicari, bukan karena Nabi Muhammad membatasi diri, karena banyak yang ditolong. Terus gimana cara sahabat mau menjumpai Nabi? Gampang. Kapan? Waktu sholat tiba. Nabi Muhammad sudah ada di masjid. Kebanyakan, seringnya di situ. Jadi sahabat kalau kayak aja nungguan pada waktu sholat bagi Nabi Muhammad. Beres sholat, kakak ketemu ada tahun. Itu seperti itu. Akhirnya semua orang datang ke masjid baginda Nabi Muhammad meski dia berhajat dunia maupun berhajat akhirat. Nah, ini yang harus kita pahamkan. Sekarang aneh, datang kiainya, ya kiai datang ngaji. Datang ke kiai kan kilo ngaji. Begitu sebelas ngaji ya kiai nak, bener Pak Ustaz. Datang di rumah kiai pulang, mau apa? Ingin berkah. Pas sampai kiai datang ngaji lain ikut ngaji. Cici itu wah beres ngaji kakak kedatangan, datang kiai ngaji. Geber ngaji kakak ada dan ditunaikan kan gitu. Tanya Pak Irwan datang jilang, lalu buat ngaji tanya pennya, bener tuh. Tuh bisa ada yang ngaji jilang datang, seenaknya kita nggak bisa. Datang gampang, dan gampang. Kalau lagi ada acara ngaji atau pengajian datang pasti kapan. Bener tuh Pak? Tapi akhirnya datang ke ngaji. Terus kayak ngaji kan butuh kita ikut ngaji dulu, kita hidupkan mesin itu. Sebagaimana apa yang menjadi program-program bagi Nabi Muhammad. Maka itu pengurus masjid semuanya coba bikin anak-anak ini supaya hidup. Caranya kayak gimana? Nah, zaman ayo beda hari lah. Kalau aktivitas masjid bikin acara, ayo anak-anak ngaji tadi beres snack, ceki, beres naon, Pinu yang pada lagi niatnya hartanya taruh di masjid. Anggota masjidnya amanah hidupkan masjid. Panggil orang-orang yang manfaat ada di tadi dulu. Amurah yang ceritanya dia besar-besar. Bapak-bapak, ibu-ibu kan sering ya ada acara pengajian maulid, betul? Kan ada sumbangan benar? Ada ya? Pada waktu ibu-ibu kasih sumbangan ke panitia maulid, niatan nyumbang kemudahan atau nyumbang kecandukan? Hah? Kemudian nyumbang kemudahan atau buat bercanda atau buat maulid? Buat dengerin curhatan atau dengerin kisah Nabi? Buat dengerin sesuatu yang gak penting atau ilmu? Dan terkumpul tuh dana tuh, ya kan? Musyawarah semuanya yang udah rapat, peringatan maulid Nabi Muhammad. Dan cerita tentang politik, cerita tentang curhat, bercanda, panggil pelawak, gak ada ilmu di dalamnya. Maaf, ini korupsi ya? Korupsi siapa? Semuanya terlibat.
Semuanya gitu. Hati-hati ya. Aku cuma pesan seperti ini. Hati-hati. Ini orang-orang pengen nyumbang supaya berkah maulid Nabi. Tapi kita sebagai panitia mengarahkan kepada yang bukan maulid Nabi. Dan paling bahayanya mubalik yang menyampaikan cuma curhat masalah pribadi atau politik atau bercanda yang penting. Dia tidak diberikan hadiah kecuali untuk memberikan ilmu atau memberikan manfaat. Tapi kalau dipakai untuk yang selain itu, hati-hati. Itu para mubalik hati-hati untuk menjalankan itu semua. Dan kita semuanya demikian juga masing-masing. Para akhirnya menitipkan harta masjid untuk kesemakmuran masjid, makmur sehingga masjid ini menjadi rujukan. Anda bercerita niat habis binima, terserah mau dianggap lihat karena yang kamu lihat cuma Allah sama ini, bukan siapa. Saya selalu berusaha. Alhamdulillah kita punya pesantren bikin kurban. Alhamdulillah Bu, kemarin 20 ekor sapi, lebih dari 15 ekor kambing, 20 ekor sapi kita pesantren kurban. Tapi saya tidak mau menekan sama pesantren. Kita bagikan semua masalah. Setiap ada masyarakat yang kesulitan, kita bantu. Sekali lagi saya lihat harus minimal ya, terserah penilaian kata bapak-bapak ibu bebas terserah. Dan saya tidak butuh penilaian bapak-bapak dan ibu. Kita bantu, ada rumah roboh kita bantu. Ada kita siapkan kain kafan di kampung saya. Kita siapkan kain kafan. Kita siapkan santri. Kalau ada orang meninggal, kain kafan ambil gratis. Santri ambil batu kayu. Ada sakit tengok. Ada rumah roboh baru. Akhirnya Pak, Bu, yang terjadi apa? Yang terjadi pesantren kami bagaikan payung atau rujukan kembali bagi umat. Lalu kayak kesulitan datang ke pesantren. Ustaz Kiai, saya ada masalah ini, mohon diselesaikan. Ustaz Kiai, saya punya problem seperti ini, mohon diselesaikan. Bu, Pak, umat butuh solusi. Bukan cuma janji-janji, apalagi saya jadi Pak politik. Ya, cuma 5 tahun mereka berjanji dan sebagainya. Hati-hati. Makanya hidupkan posisi masjid, bisa dia menjadi rumah bagi orang muslim. Hidupkan masjid untuk jadi solusi bagi masyarakat yang ada. Ada yang kesulitan, masjid harus jadi harus jadi yang pertama membantu kesulitan yang ada di sekitar. Sehingga warga datang ke masjid dengan sendirinya karena masjid benar-benar bermanfaat buat masyarakat. Itu yang kita tanamkan. Alhamdulillah kita punya pesantren dicintai masyarakat dikarenakan kita mau jadikan pesantren seperti rumah bagi mereka atau payung bagi mereka. Maka siokianya masjid adalah solusi bagi semua masalah apapun. Seandainya maaf kasih masjid tidak ada, seandainya kasih masjid tidak ada tetangga yang kesusahan, datang ke masjid, temuin di KFC. Yang ada jamaah, setidaknya kalau kita nggak bisa membantu dengan materi, masih ada senjata terhebat. Ad-du'a silahul mu'min. Ingat, ad-du'a silahul mu'min hadisnya, bukan ad-du'a silahul muslim. Doa itu senjatanya orang yang punya iman. Lalu Islam banyak, tapi Islam yang beriman belum tentu. Tapi kalau orang beriman sudah jelas Islam. Seandainya materi belum menjadi solusi, sholat isya berjamaah, sholat maghrib berjamaah, awal bisa. Pak, saya punya masalah, ayo duduk, panggil tetangga kita doakan pulang dengan ikhlas. Semoga Allah beri pertolongan. Sekarang ini nanya, kira-kira masalah siapa yang menciptakan? Masalah siapa yang menciptakan? Kesulitan siapa yang menciptakan? Problem siapa yang menciptakan? Keadaan siapa yang menciptakan? Lalu kenapa kita tidak mau kembali? Sedangkan ini adalah rumahnya Allah. Kita datang ke rumahnya Allah, memohon kepada Allah dan minta wasilah mereka yang diberi amanah oleh Allah yaitu pengurus rumahnya Allah. Kita ini. Anda pengurus rumahnya Allah ini orang yang lebih hebat daripada jenderal dunia.
daripada raja-raja dunia, daripada presiden-presiden dunia. Anda saat menjabat sebagai petugas Allah jauh lebih agung. Kenapa? Anda dipilih oleh yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan presiden, yang menciptakan kerajaan, yang menciptakan wilayah. Anda dipilih oleh Allah, ditunjuk oleh Allah meskipun melalui pemilihan warga masyarakat. Kenyataannya antum adalah orang istimewa, menjadi wakil-wakil Allah untuk menjalankan amanah dari rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan ini solusi. Rumah adalah rumah Allah. Solusi kita datang kepada Allah. Sujud. Kita orang beriman tadi. Doa senjatanya. Senjatanya. Kalau senjata udah pamungkas orang yang beriman, maka ada yang tidak bisa membantu mereka dengan hartanya, dengan apapun itu. Kita bisa kumpulkan beberapa orang, kita doakan orang tersebut. Maka dengan doa itu tadi kita yakini dan kita beriman kepada Allah. Kita melakukan setelah sholat di rumahnya Allah, di tempat ibadah kepada Allah, sujud kepada Allah, zikir kepada Allah dengan ikhlas. Masa ada percaya? Kalau jadi presiden aja kita percaya, calon presiden maksudnya. Kalau jadi calon DPR kita percaya, masa jadi Allah kita percaya? Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulkurni al-kurkum. Ingat aku ingat kamu. Udhuni astajib. Ambil janji itu. Kita tidak mau seperti itu karena kita kurang memiliki keyakinan kepada Allah. Maka semoga Allah berikan taufik kita yang kita. Allah berikan kekuatan keimanan kepada kita semua. Ya Allah bertaufik hatta nanti. Allah berikan kepada kita membuka masyarakat cara fikir yang membuat kita ingat kepada Allah dan kuat hubungan kita kepada Allah. Semoga Allah berikan kekuatan batinnya kita kepada Allah. Akurat atas dasar cinta. Ingat atas dasar cinta. Atas dasar cinta. Al-Fakir Ani menyampaikan ini semuanya. Mohon dimaafkan kalau ada kata salah atau ada ucapan yang memiliki tersinggung karena ini bukan menyinggung atau bukan apapun. Murni atas dasar kita saling mengingatkan. Allah sudah mengingatkan kepada kita. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya kata saat kita menyampaikan yang hak dengan cinta, inilah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Agar apa? Agar kita selamat. Ada yang nanya sebentar satu lagi. Kalau ada orang yang berjumus, ya, atau orang yang ingin api, apakah kita bilang jangan atau kita bentar? Jangan, atau kita bentar? Bentar. Tapi ada sesuatu. Karena nggak boleh berjumuk, karena dia nggak kojak, karena dia nggak boleh terbang. Maka ucapan ini ada bentuk rasa cinta untuk menggugah hati semuanya, bukan cuma ketua DKM, bukan cuma pejabat pengurus masjid, bukan semua yang kaya tetangga masjid hidupkan. Jangan cuma ada pengajian datang, ayo di hari-hari yang lain pun ini masih semuanya Allah, bukan cuma di acara Maulid Nabi Muhammad. Tetangga masjid yang paling berhak untuk ada di masjid. Dunia orang-orang kaya paling berhak untuk menghidupkan masjid. Maka ini tugas kita bersama agar masjid menjadi solusi yang terbaik bagi kita semuanya. Semoga Allah berikan keberkahan. Sekali lagi dimaafkan apabila ada salah kata. Akhirul kalam wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi enggak berani ada Ustaz Tulpan, ada Ustaz Azhar. Kami minta doanya Ustaz Azhar biar buka. Kami aturkan terima kasih kepada hadir rekan sahab yang begitu luar biasanya. Semoga setelah kita pulang dari sini kita mengenal diri, semakin cinta kita kepada Rasul dan mahabbah kita cinta kita kepada Rasul, begitu bisa malam menyentuh.